Pak Franky, saya yakin Anda juga tahu dan baca atau dengar bagaimana kemudian, karena kembali soal Anda bilang tadi soal verifikasi dan evaluasi itu kan basisnya kan berarti angka dan data kan. Betul. Saya ingat betul betapa berbedanya data yang ada di Menteri Pertanian yang diumumkan oleh Menteri Pertanian atau dikatakan seperti terungkap dalam berita, dan Menteri Perdagangan yang kemudian mengatakan satu tidak perlu impor, satu mengatakan impor. Betul. Itu berarti persoalan kita adalah persoalan data. Itu kembali kepada soal cerita verifikasi Anda tadi. Ada yang Anda bilang. Ya, jadi kalau kita katakan umpamanya dalam verifikasi, taruh kita bicara gula. Ya, gula. Gula itu sudah ada perencanaan. Betul. Perencanaan tahun lalu, ya kan, atau sudah ditulis semua BUMN kita produksi dan gula akan dihasilkan berapa. Betul. Ya kan. Terus realisasi tahun lalu bagaimana? Ya kan, dan dengan bersama-sama impor harusnya kan diverifikasi. Nah, sebelum Anda teruskan soal gula itu, ini soal gula target harganya adalah 12.500. Ya, sekarang kan 16.500. 16.500. Ya, 16.000. Mengapa seperti itu? Nah, pasti availability kan? Availability. Mengapa? Dulu sudah ada harusnya ada verifikasi, ada evaluasi. Nah, tahun ini sekitar bulan Maret itu sudah, bulan Januari mungkin harusnya sudah ada datanya. Dewan Gula sudah semuanya, ya kan. Dan pada bulan-bulan ini adalah bulan-bulan panen. Bulan panen. Panen dan giling. Panen dan giling, tetapi harga begitu kan? Harga begitu, ya kan. Nah, persoalannya di mana? 70% industri gula kita adalah di BUMN. Hai, ya. Itu di BUMN, lalu kenapa kemudian tidak bisa mencapai harga seperti itu? Nah, saya belum bisa menjawab hal itu, ya kan, karena ini adalah keputusannya, harusnya keputusan daripada pemerintah mau 12.500, kita punya BUMN harus mampu kan di dalam hal itu. Ya, pemerintah yang ikut ternyata terus sekarang dikatakan, wah, tendernya 14.000, ya kan? Tender 14.000. Hujan, terus saya rendemennya turun. Nggak ada hal bahwa kalau kita mengatakan kalau ini adalah keputusan pemerintah 12.000 lah harus terjadi, gitu loh. Betul. Ya kan? Kalau pemerintah putuskan 12.500 harusnya terjadi. Harus bisa terjadi. Sementara yang jalan ini BUMN bukan? Iya, 70% kan produksi. 70%, ya 70%. Ya kan? Nah, sisanya adalah industri rafinasi yang mengimpor raw sugar. Ada 381.000 ton gula mentah diolah menjadi gula rafinasi. Ya, itu industri rafinasi yang mengolah. Nah, tergantung posisi mereka masuknya ada berapa banyak. Nah, ini semua data harusnya tahun lalu punya data kan? Betul. Setiap bulan berapa kebutuhan gula dan industri berapa? Angka Anda berapa mesti? Berapa? Hal ini ada. Kalau saya tidak salah, tahun lalu sekitar 5,6 sampai 6. Kalau saya nggak salah. Juta ton. Juta ton. Sebagian adalah dari dalam negeri. Rasanya dalam negeri itu 2,6 juta ton. Saya nggak tahu juga. Selebihnya impor. Selebihnya impor. Kalau kita mengatakan itu rata-rata kan 600.000, ya kan, 600.000 ton. Iya, kalau 6 juta itu 500.000 ton per bulan. Ya kan? Nah, tinggal fluktuasinya kan. Ya. Kalau industri pasti dia datar. Betul. Kalau di masyarakat berfluktuasi. Betul. Ya. Dan itu harusnya bisa diverifikasi dan dihitung, ya kan. Dan sehingga harga itu akan stabil di pasar. Saya kira contoh saja, terigu kan sangat stabil gitu loh. Anda, ya kebetulan Anda bisnisnya di terigu begitu sangat stabil, kenapa? Ya, karena kita di asosiasi juga menginikan availability selalu ada di seluruh pasar. Ya kan? Dan kita meminta kepada semua distributor, grosir, dan kita konsumennya mengetahui. Ya, UKM itu tahu persis harga dan di mana mereka cari. Ada kata begitu soal gula tadi mengikuti pola itu mestinya tidak terjadi kan? Harusnya tidak terjadi. Sama halnya dengan daging sapi dan lain-lain bukan? Sama saja. Soalnya kan impornya 27.400 ton ya? Untuk target 80.000 seperti yang disebut oleh Presiden Jokowi. Ya.
Kalau di daging itu kan hanya ada dua, mau swasembada daging satu, atau mau swasembada sapi. Mau swasembada daging atau swasembada sapi, dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Kalau kita swasembada sapi, maka importnya bakalan. Import bakalan ya. Jadi ini harus digemukkan. Local content masih penuh. Bukan import daging beku. Betul. Daging beku itu hanya temporary emergency case. Kalau bakalannya betul dalam perencanaannya baik, tidak perlu ada impor Dan daging. sebetulnya yang naik ini kan harga daging sapi yang segar yang potongnya di sini bukan daging beku ya. Bukan daging beku, ya kan? Nah, kalau daging sapi segar, nomor satu kita bicara log, yang nomor dua apa? Rumah potong. Rumah potong ya. Setiap hari rumah potong itu potong berapa banyak sapi seluruh Indonesia kan harusnya punya data kan? Betul. Nah, siapa yang mengontrol itu? Kementerian Pertanian dong. Ya, dinas sekarang, otonomi dinas. Nah, kalau data setiap hari berapa biasanya potong, menjelang Lebaran biasanya potong berapa, harga berapa, ini kan bisa diverifikasi. Betul. Ya, sehingga masukan sapi itu berapa, kita harus bisa lihat. Pak Friki, saya butuh penjelasan Anda sebetulnya. Ini ada berita yang mengatakan sapi di Lampung itu harganya 43.000 per kilogram. Lalu kemudian sapi di NTT itu 34.000. Lalu sapi di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu 43.000. Sampai di rumah potong hewan 88.000 sampai 90.000. Ya. Sampai di pasar 100 ke 120.000. Ya, kita ini kan nggak ahli costing. Saya nggak tahu sih pakar ekonom accounting kita mestinya ada, ya kan? Kepala sapi ada harganya, Betul. tulang sapi ada harganya, kulit sapi ada harganya, ya kan? Jerohannya ada harganya. Betul. Itu semua Dagingnya juga berjenis-jenis. darah sapi ada harganya. Yang sisa daging. Yang ini kan nggak dibicarain costingnya bagaimana, ya kan? Mari kita bicara terbuka dong, ya kan? Jadi kalau mau terbuka, cost accountantnya, mari didik gitu loh, pelajari di sana. Nah, ini namanya bagian verifikasi data, verifikasi costing, ya kan? Ini tidak pernah dilaksanakan atau tertutup, istilahnya, ya kan? Kalau kita mau merubah, kita harus terbuka, ya kan? Dengan terbuka maka akan terlihat semuanya yang jelas. Pak Friki, kita jeda dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali. Pasar pun Operasi sampai pasar itu tidak akan menjamin bahwa ini yang bakal turun. Dia selesai di sini naikin nafkah saya hari ini.